Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang yang jumlahnya melebihi harta peninggalannya, apa yang menjadi tanggung jawab ahli waris dalam hal ini? Apakah mereka wajib melunasinya dengan harta pribadi atau cukup sekedar berikhtiar mencari jalan keluar? Dan bagaimana Islam memandang pahala dan dosa yang berkaitan dengan pelunasan hutang si mayit oleh keluarganya? Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kita bahas tentang utang. Orang punya utang, wajib membayar. Dan jangan coba-coba lari dari membayar utang. Dia adalah orang jahat. Temannya nolong ternyata dianya tidak tahu diri. Dan kalau ada orang ngutang kemudian dia terlintas di hatinya ingin lari, langsung dimiskinkan oleh Allah. Nabi menyebutkan dimiskinkan. Karena dia khianat di dalam dirinya. Maka kalau Anda ngutang kepada seseorang, pastikan bagaimana caranya agar Anda semangat untuk membayarnya. Termasuk ikuti petunjuk Al-Quran agar ditulis. Biarpun teman Anda karena baik dengan Anda berkata enggak usah ditulis, Bu, saya percaya. Enggak, Anda minta catatan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Supaya dibaca oleh anak-anak kita dan sebagainya. Sehingga kita tidak mudah lari. Coba kalau tidak ditulis, dia enggak tahu aman. Setan berbisik, langsung dimiskinkan, lihat. Makanya orang yang biasa ngutang lalu susah membayar, capek hidupnya, sengsara dia. Karena dia sudah dihukum oleh Allah dengan kezalimannya. Hati-hati. Kemudian, kalau ingin membayar utang, itu kalau mampu. Kalau seseorang benar-benar tidak mampu, maka ya tidak wajib bayar utang karena tidak mampu. Bahkan wajib bagi orang yang ngutangin untuk memberikan tempo fanadhiratun ila maisarah. Indahnya. Jadi kalau Anda minjemin uang kepada seseorang itu kan karena Allah minjemin. Sudah karena Allah kok ternyata dia memang betul-betul tidak mampu, anaknya sakit, bisnisnya runtuh dan sebagainya, bisa bayar, Anda wajib memberikan tempo. Wajib. Nggak boleh Anda paksa, jabel, tarik ini, nggak boleh itu. Wah langsung dihukum, harus keluarkan, pokoknya nggak mau tuh, pokoknya nggak mau, harus bayar. Suruh nyolong, suruh ngerampok. Nggak bisa. Anda wajib beri tempo, fanadhiratun ila maisarah. Cuman ini perintah dari Allah. Bagi orang yang punya uang untuk ngasih tempo, ada manusia jahat yang dipinjemi pura-pura melarat. Wah, biar dikasih tempo. Ini jahatnya manusia. Maka ada yang punya utang jahat. Yang utang jahat ini ada. Hati-hati. Dahulukan bayar utang itu. Kemudian yang ngutangin, kalau ternyata yang pinjam uang tidak mampu, fanadhiratul maisarah, kasih tempo sampai ada kemudahan bagi dia nanti. Sehingga begitu betul-betul dilarang memberi tempo lalu dipakai tambahan, sudahlah saya kasih tempo 1 tahun tapi nambah ya, itu riba yang dilarang. Sehingga tidak boleh. Riba itu adalah alat mencekik yang dahsyat, seram. Kalau Anda sudah terlanjur dari awal niat untuk meminjamkan kepada seseorang, maka harus betul-betul karena Allah, jangan sampai ditumpangi di atas pinjaman Anda dosa namanya riba. Kalau ternyata dia tidak mampu membayarnya, maka Anda wajib memberikan tempo. Coba indahnya. Anda tidak boleh memaksa. Bawa tukang algojo semuanya. Nggak boleh. Dia nggak punya duit. Pelarat. Haram Anda memaksanya. Karena tidak mampu dia. Memang betul-betul tidak mampu. Kalau dia berbohong, mau urusan dia dengan Allah, berarti daftar miskin dia. Coba. Banyak orang daftar miskin. Orang yang mengaku. Sampai dikatakan layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang punya uang bisa membayar kok pura-pura, itu boleh direndahkan dan dihinakan. Sebagian mengatakan akan direndahkan oleh Allah. Lihat, suatu ketika akan direndahkan. Nyungsep beneran dia. Makanya hati. Anda kalau pinjam duit jangan suka lari. Kalau Anda memang tidak mampu, Anda ngomong saya tidak mampu dan sebagainya. Bagi yang meminjamkan kasih tempo. Nah, kalau seandainya ada orang pinjam duit, nggak mampu membayar tapi sudah berusaha kerja, nggak bisa bayar, sampai mati. Ya tidak dosa. Tadi bicara tentang siapa yang membayar. Dia tidak mampu. Dia niat meminjamnya benar untuk tujuan merawat anak yang sakit dan sebagainya, untuk tujuan benar.
Bukan pinjam untuk judi. Dia pinjam yang benar, ternyata dia belum bisa membayarnya. Sampai mati, tidak dosa di hadapan Allah. Karena memang dia tidak bisa bayar, mau gimana? Allah tidak maksa orang di atas kemampuannya kok. Tidak dosa di hadapan Allah. Tapi dengan catatan, memang betul-betul dia tidak mampu. Lah kalau dia punya peninggalan, maka ingat ahli warisnya, awas. Haram mengambil sepeser pun dari harta peninggalan, kecuali dahulukan utang dulu. Ini anak-anak jahat langsung bergegas mengambil harta warisnya. Kadang-kadang dengar ceramah yang salah paham dianya. Kalau orang meninggal segera warisnya dibagi. Alasannya apa? Sebelum ditagih utang. Wah, ini paling jahatnya anak. Utang bayar dulu. Biarpun sampai habis. Karena itu miliknya ayah. Nah, diambilkan dari hartanya. Kalau ternyata seperti yang ditanyakan. Utangnya lebih gede dari hartanya. Ya sudah, serahkan hartanya kepada orang yang punya uang. Selesai. Kemudian, apakah anak ini bertanya wajib membayar utang orang tuanya atau istri wajib bayar utang orang tuanya? Secara hukum di hadapan Allah tidak. Hutang-hutangmu. Akan tapi barangkali merasa dia punya jasa, ayahku pinjam itu semua kan untuk nyekolahkan aku. Sampai aku sudah jadi dokter begini, masa nggak bayar? Lah ini kan bab balas budi. Kok jahat banget sekolahkan anak ayahnya sampai ayahnya ngutang-ngutang. Giliran ayah meninggal dunia, kan bukan tanggung jawab saya itu fatwa, itu kata Buya Yahya. Wah ini orang blinger, otaknya di mana? Memang secara hukum tidak wajib Anda. Karena bukan urusan utang Anda. Tidak akan dibebankan pada orang lain. Nah itu seperti itu bertanya. Jadi siapa yang di hadapan Allah? Kalau memang orang tua tersebut nggak punya uang dengan benar-benar maka dia tidak dosa di hadapan Allah. Yang keblinger benar yaitu punya utang belum bayar, bangun masjid, santunan yatim piatu, alah ini orang keblinger nih. Bayar utangnya dulu, nggak usah pakai sedekah. Karena bayar utang pahalanya lebih gede daripada sedekah itu. Maka banyak orang dengan hawa nafsu dalam hidup ini. Ternyata dengan Allah enak ya. Mau punya utang nggak usah bayar, nggak usah mati. Mau? Pelit banget ini. Ya jangan mau, udah jangan utang lah. Maksudnya seperti itu. Jadi indah. Makanya dalam Islam itu indah dalam dunia utang piutang saja. Kalau Anda cermati indah sekali. Yang minjem duit harus tanggung jawab dengan benar. Yang minjemin pun ternyata harus memberikan tempo. Kalau yang minjem duit ternyata nggak mampu. Setelah meninggal dunia diambil dari harta warisnya. Karena yang ngutang itu lebih berhak sebelum harta anak-anaknya. Kemudian setelah tidak mampu, sudah di hadapan Allah bebas. Akan jadi pahala untuk orang yang meminjamkannya. Selesai. Tidak usah itu bapakmu loh ya, bapakmu. Dan utang ini harus ada bukti. Hati-hati ini juga kami tambahkan. Ada orang meninggal dunia, hartanya cuma sebegitu-begitu saja, tak taunya banyak orang yang berkata, ayahmu yang utang gak ada catatannya. Jangan dipercaya. Nanti semua ngaku, wah ayahmu ngutang ke saya 105 juta. Habis padahal orang bohong, harus ada. Maka faktubu untuk catatan itu penting sekali. Selagi tidak ada catatannya atau tidak pakai catatan tapi Anda tahu, Anda saksinya, Anda mengerti, Anda dengar, ya lain cerita harus Anda percaya. Tapi kalau ada orang tiba-tiba datang, betul ayahmu meninggal dunia Mas ya, iya. Dia punya utang ke saya 10 juta loh ya. Tolong jangan lupa. Deh. Kalau Anda tidak ngerti judulnya dari mana orang ini siapa ini, jangan dipercaya, habis dong harta warisan nanti. Tapi yang terbukti benar menurut dugaan Anda, itu yang harus Anda dahulukan, dibayarkan dari harta waris biarpun sampai habis, maka harus didahulukan orang yang punya uang. Itu saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari hutang yang bikin susah tidur dan tidak tenang di siang hari. Malam hari susah tidur, siang hari nggak tenang. Itu adalah orang punya utang. Cuman hari ini budaya ngutang sudah menjadi budaya. Belum beli rumah belum waktunya. Sampai beliin handphone belum waktunya. Beli rumah belum waktunya, Masya Allah. Harus nyiksa diri, harus ngutang, harus membayar setiap minggu, setiap bulan, tersiksa. Hidupnya sudah dikuasai dengan ketamaan, kerakusannya. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Menjadikan kita cinta akhirat dan dimudahkan urusan dunianya. Dunia untuk akhirat, Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.